Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah teman-teman, di sini kami kelompok 2 ingin menjelaskan tentang sejarah PPKN di Indonesia. Sebagai mata pelajaran di setiap sekolah, pendidikan kewarganegaraan telah mengalami perkembangan yang fluktuatif, baik dalam kemasan maupun substansinya. Hal tersebut dapat dilihat dalam substansi kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang sering berubah dan tentu saja disesuaikan dengan kepentingan negara. Secara historis, epistemologis, dan pedagogis, pendidikan kewarganegaraan berkedudukan sebagai program kurikuler dimulai dengan diintroduksikannya mata pelajaran CIVIT dalam kurikulum sekolah menengah atas tahun 1962 yang berisikan materi tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat itu, mata pelajaran CIVIT atau kewarganegaraan pada dasarnya berisikan pengalaman belajar yang digali dan dipilih dari disiplin ilmu sejarah, geografi, ekonomi, dan politik, pidato-pidato presiden, deklarasi hak asasi manusia, dan pengetahuan tentang perserikatan bangsa-bangsa. Istilah CIVIT tersebut secara formal tidak dijumpai dalam kurikulum tahun 1957 maupun dalam kurikulum tahun 1946. Namun, secara material dalam kurikulum Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas tahun 1957 terdapat mata pelajaran tata negara dan tata hukum. Dan dalam kurikulum 1946 terdapat mata pelajaran pengetahuan umum yang di dalamnya memasukkan pengetahuan mengenai pemerintahan. Selanjutnya, sejarah pendidikan kewarganegaraan. Sejarah pendidikan kewarganegaraan terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, pendidikan kewiraan. Yang kedua, perkembangan kurikulum dan materi pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, pendidikan kewiraan. Pendidikan kewiraan dimulai tahun 1973 atau 1974 sebagai bagian dari kurikulum pendidikan nasional dengan tujuan untuk menumbuhkan kecintaan pada tanah air dalam bentuk PPBN yang dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu tahap awal yang diberikan kepada peserta didik SD sampai sekolah menengah dan pendidikan luar sekolah dalam bentuk pendidikan kepramukaan. Selanjutnya yang kedua, perkembangan kurikulum dan materi pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, pada awal penyelenggaraan pendidikan kewiraan sebagai cikal bakal darai PKN berdasarkan SK bersama Mendikbud dan Menhankam tahun 1973 merupakan realisasi pembelaan negara melalui jalur pengajaran khusus di PT. Yang kedua, berdasarkan UU nomor 20 tahun 1982 tentang pokok-pokok penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara ditentukan bahwa 1. Pendidikan kewiraan adalah PPBN tahap lanjutan pada tingkat PT, merupakan bagian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Kedua, wajib diikuti seluruh mahasiswa atau setiap warga negara. Yang ketiga, berdasarkan UU nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional dinyatakan bahwa 1. Pendidikan kewiraan bagi PT adalah bagian dari pendidikan kewarganegaraan. 2. Termasuk isi kurikulum pada setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Kemudian yang keempat, SK Dirjen Dikti tahun 1993 menentukan bahwa pendidikan kewiraan termasuk dalam kurikulum MKDU bersama-sama dengan pendidikan agama, pendidikan Pancasila, ISD, IAD, dan IBD sifatnya wajib. Kelima, Kemendikbud tahun 1994 menentukan 1. Pendidikan kewarganegaraan merupakan MKU bersama-sama dengan pendidikan agama dan pendidikan Pancasila. Kedua, merupakan kurikulum nasional wajib diikuti seluruh mahasiswa.
Selanjutnya yang keenam, Kep Dirjen Dikti nomor 19 Dikti 1997 menentukan 1. Pendidikan kewirausahaan termasuk dalam muatan PKN merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kelompok MKU dalam susunan kurikulum inti. Yang kedua, pendidikan kewirausahaan adalah mata kuliah wajib untuk ditempuh setiap mahasiswa pada PT. 7. Kep Dirjen Dikti nomor 151 Dikti Kep 2000 tanggal 15 Mei 2000 tentang penyempurnaan kurikulum inti MPK menentukan 1. Pendidikan kewirausahaan termasuk dalam muatan PKN merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kelompok MPK dalam susunan kurikulum inti PT di Indonesia. Yang kedua, pendidikan kewirausahaan adalah mata kuliah wajib untuk ditempuh setiap mahasiswa pada PT untuk program Diploma 3 dan Strata 1. Yang kedelapan, Kep Dirjen Dikti nomor 267 Dikti Kep 2000 tanggal 10 Agustus menentukan 1. Mata kuliah PKN serta PPBN merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari MPK. Yang kedua, MPK termasuk dalam susunan kurikulum inti PT di Indonesia. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Oh indah pemandangan. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Oh indah pemandangan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikianlah akhir presentasi kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.